Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar B dengan NIM 303561230019. Di sini saya akan menganalisis struktur organisasi, di mana saya akan menganalisis dua struktur organisasi. Yang pertama organisasi UKM 5 Sidik dan yang kedua Study Club Fordyce. UKM 5 Sidik memiliki struktur dari ketua, sekretaris, bendahara, redaktur, dan departemen-departemen lainnya. Nah, menurut saya seharusnya ketua ini memiliki wakil agar ketua ini lebih leluasa dan gampang berkomunikasi kepada divisi-divisi lainnya dengan cara cuman menyalurkan suaranya melalui wakil, lalu wakil menyalurkan ke divisi-divisi lainnya. Nah, selain itu, jika ketua memiliki kendala atau halangan dalam kegiatan sesuatu hal apapun itu bisa diwakili oleh wakil ketua. Jadi, saya rasa harusnya setiap organisasi, bahkan 5 Sidik ini harus memiliki wakil ketua. Nah, di 5 Sidik juga memiliki sedikit anggota. Ya, memang memiliki sedikit anggota akan membuat komunikasi itu lebih efektif dan membuat tali persaudaraan itu lebih erat. Akan tetapi, sedikitnya anggota akan membuat setiap anggota itu akan merasa bahwa satu divisi itu pertanggungjawaban dari semua anggota, sehingga membuat pertanggungjawaban itu kurang. Nah, itu kenapa? Karena mereka berpikir bahwa satu divisi itu harus dipertanggungjawabkan oleh semua anggota, karena anggotanya sedikit berarti semuanya harus betul-betul bertanggung jawab di setiap divisi-divisi itu. Nah, adapun organisasi Study Club Fordyce yang memiliki struktur dari ketua, sekretaris, bendahara, dan departemen-departemen. Ya, seperti penjelasan saya yang pertama, harusnya ketua memiliki wakil agar ketuanya itu lebih mudah, lebih gampang untuk berkomunikasi kepada anggota-anggotanya atau bahkan kepada divisi-divisi lainnya. Dan juga jika ketua memiliki kendala dan lain sebagainya dapat diwakilkan oleh wakil ketua. Nah, yang kedua, saya melihat struktur di organisasi Fordyce ini memiliki banyak sekali departemen, dan menurut saya ini terlalu banyak dengan anggota yang sedikit. Nah, menurut saya itu terlalu banyak dengan anggota yang sedikit. Kenapa saya mengatakan terlalu banyak? Karena itu dapat membuat yang lainnya itu tidak terlaksana. Karena dengan anggota yang sedikit, maka departemen itu tidak aktif sebagiannya. Membahas mengenai rasa tanggung jawab di dalam Fordyce. Jadi yang saya analisis terkait organisasi Fordyce ini memiliki rasa tanggung jawab yang sangat kurang. Kenapa saya mengatakan kurang? Karena saya melihat anggota-anggotanya itu tidak menganggap penting organisasinya, sehingga rasa tanggung jawabnya itu tidak terlalu tidak merasa mementingkan dirinya di dalam organisasi, bahkan menganggap organisasinya itu tidak penting, makanya tidak memiliki rasa tanggung jawab. Nah, terus bagaimana dengan kualitas kerja dalam organisasi Fordyce? Nah, yang saya lihat program kerja yang terlaksana dan paling besar dilakukan oleh Fordyce itu adalah Go to Pelosok. Nah, di mana saya hanya melihat program itu sekali. Artinya apa? Yang lain tidak terlaksana. Berarti kesimpulan yang saya dapat bahwa kualitas kerja tidak terlalu efektif di organisasi Fordyce ini. Kenapa hanya satu yang terlaksana? Pasti masih banyak program-program lainnya. Akan tetapi hanya yang terlaksana cuma satu, Go to Pelosok. Nah, bagaimana dengan rasa persaudaraan? Ya, oke. Terus bagaimana dengan rasa persaudaraan? Jadi jika anggota atau kepengurusan itu kurang aktif, maka rasa persaudaraan itu juga akan kurang. Kenapa? Karena kurangnya komunikasi, kurangnya pertemuan, sehingga membuat rasa persaudaraan itu kurang. Jadi menurut penganalisian saya, di organisasi Study Club Fordyce ini memiliki persaudaraan yang sangat kurang. Karena kurangnya komunikasi, kurangnya melakukan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulan yang saya ambil di organisasi Fordyce ini yaitu suatu organisasi itu tidak akan aktif jikalau anggota-anggotanya atau bahkan pengurus-pengurusnya itu tidak terjun langsung atau tidak aktif melaksanakan proker-prokernya.
proker yang tidak terlaksana atau ketidakaktifan anggota, terlebih lagi pengurus-pengurusnya akan membuat komunikasi itu terhambat sehingga tidak terjadi organisasi yang aktif atau organisasi yang memang seharusnya dilakukan, yaitu dengan adanya keaktifan, komunikasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin itulah tadi struktur organisasi atau iklim organisasi yang saya analisis dari dua organisasi, yaitu di organisasi UKM 5 Sidik dan Study Club Fordyce. Saya Akbar B, sekian dari saya. Allahumma afiq ila aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.